Kuasai dirimu, kuasai hidupmu. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi mari kita uji kejujurannya. Seberapa sering hidupmu terasa di luar kendali, bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena kamu sendiri terlalu lemah untuk berkata, tidak. Berapa banyak dari kita yang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap memilih scrolling? Berapa banyak yang bermimpi besar, tapi tetap menunda sampai moodnya pas? Berapa banyak yang ingin disiplin, tapi tetap bangun siang? Ini bukan soal kekurangan motivasi. Ini adalah soal kekalahan dari diri sendiri. Dan itu adalah jenis kekalahan paling memalukan, karena kamu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Stoikisme bukan sekadar filosofi tua dari Yunani kuno, tapi pedang tajam yang bisa kamu gunakan untuk menaklukkan kekacauan batin dan menjadi tak terkalahkan, bukan di dunia luar, tapi di dalam kepala dan hatimu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam meditasinya, kemenangan sejati adalah kemenangan atas dirimu sendiri. Kita hidup di zaman yang membingungkan. Kamu bisa punya koneksi ke seluruh dunia, tapi tetap merasa kosong. Kamu bisa punya 1000 followers, tapi tetap merasa nggak cukup. Kamu bisa kelihatan sukses di luar, tapi remuk di dalam. Masalahnya bukan hidupmu terlalu sulit. Masalahnya, kamu belum benar-benar menguasai dirimu sendiri. Pikirkan ini, apa yang terjadi kalau kamu nggak perlu menunggu motivasi untuk bertindak? Apa jadinya kalau kamu bisa memegang emosi seperti jenderal, memegang pasukannya, dingin, strategis, dan tegas? Bagaimana hidupmu akan berubah kalau kamu tidak mudah tersinggung, tidak reaktif, dan tidak tergantung validasi dari luar? Inilah kekuatan stoikisme, filsafat perang untuk dunia modern. Dan hari ini saya akan membagikan 10 prinsip stoik yang sudah saya uji dalam hidup saya sendiri. Saat bisnis saya hampir bangkrut, saat saya gagal total secara personal, dan saat saya harus membangun kembali jati diri saya dari nol. Jadi jika kamu pernah merasa lemah di depan godaan, pernah merasa emosimu memperbudakmu, pernah merasa hidupmu seperti ditarik ke sana kemari oleh hal-hal yang gak penting, maka video ini bukan cuma cocok untukmu, tapi bisa jadi ini adalah panggilan yang kamu butuhkan untuk menjadi pria yang akhirnya bisa berkata dengan penuh keyakinan, saya menguasai diri saya, dan karena itu saya menguasai hidup saya. Dan ingat, di akhir video nanti saya akan mengungkap satu prinsip stoik terakhir, yang paling dalam, paling menyakitkan, dan paling mengubah cara kamu melihat semua hal yang selama ini kamu pikir penting. Jangan lewatkan. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, menurut kamu apa tantangan terbesar manusia modern dalam menguasai dirinya sendiri? Tulis di kolom komentar sekarang. Saya baca satu-satu nanti. Dan kalau kamu suka konten mendalam seperti ini, pastikan tekan subscribe. Karena di channel ini, kita bukan cuma belajar berpikir, tapi bertarung demi versi terbaik dari diri kita. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. 10 prinsip stoik yang bikin kamu tak terkalahkan. Yang pertama akan menghancurkan mitos terbesar tentang kebahagiaan. Pertama, dikotomi kendali, fokus pada apa yang bisa kamu atur. Sebagian hal tergantung pada kita, sebagian lagi tidak. Epictetus. Berapa banyak energi yang kita buang hanya karena ingin mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah jadi milik kita. Kamu marah karena cuaca buruk. Kamu stres karena follower turun. Kamu khawatir karena pasanganmu bersikap dingin. Masalahnya bukan pada cuaca, angka, atau sikap orang lain. Masalahnya, kamu salah menaruh kendali. Epictetus membagi dunia menjadi 2. Hal-hal yang bisa kamu kontrol, pikiranmu, tindakanmu, pilihanmu, reaksi emosionalmu. Hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol,
opini orang, hasil akhir, waktu, dan kematian. Setiap kali kamu merasa lelah secara mental, tanyakan satu hal ini, apakah ini termasuk hal yang bisa saya kendalikan? Kalau jawabannya tidak, lepaskan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat untuk membuang energi secara sia-sia. Bayangkan dirimu sebagai kapten kapal. Kamu tidak bisa mengendalikan angin, tapi kamu bisa mengatur layar. Orang yang gagal bukan karena badai terlalu ganas. Mereka gagal karena berusaha mengontrol angin, bukan layarnya sendiri. Ini prinsip pertama. Dan kalau kamu benar-benar memahami ini, kamu akan lebih tenang dari mayoritas orang. Bukan karena hidupmu lebih mudah, tapi karena kamu tahu mana yang harus dihadapi dan mana yang harus dilepaskan. Ini bukan pasrah. Ini strategi mental para pemimpin besar. Karena pria sejati tidak sibuk mengontrol dunia. Dia sibuk mengontrol dirinya sendiri. Kedua, amor fati, cintai takdirmu. Jangan hanya tahan apa yang terjadi, cintai itu. Marcus Aurelius. Saat kamu dipecat, ditinggal, ditolak, atau gagal, pertama kali yang muncul adalah rasa sakit. Dan kebanyakan orang berhenti di situ. Tapi stoikisme mengajarkan langkah selanjutnya. Bukan hanya menerima, tapi mencintai setiap luka. Ini filosofi paling brutal dan sekaligus paling indah. Amor fati atau aku mencintai takdirku. Cintai semua hal buruk dalam hidupmu, karena itu adalah bahan baku dari kekuatanmu. Seneca berkata, keberanian terbesar adalah hidup dengan cinta terhadap takdir, termasuk penderitaannya. Terdengar gila ya, tapi pikirkan ini. Kalau kamu bisa mencintai bahkan kegagalanmu, siapa yang bisa mengalahkanmu? Kalau kamu bisa bilang, saya bersyukur ditolak karena itu membuat saya lebih kuat. Saya bersyukur dihina karena itu mengasah mental saya. Maka kamu bukan cuma jadi lebih tahan banting, kamu jadi berbahaya. Karena tidak ada satupun yang bisa menyakiti seseorang yang tidak memusuhi hidup. Orang yang mengeluh kalah, orang yang mencintai luka, dia tumbuh, dan dunia tidak bisa menghentikannya. Kalau dua prinsip sebelumnya sudah mulai mengena ke kamu, klik like sekarang. Karena itu tanda kamu bukan sekadar penonton pasif, tapi orang yang sedang serius menaklukkan dirinya sendiri. Dan percaya, masih ada prinsip yang jauh lebih mengguncang nanti. Sekarang kita masuk ke medan latihan yang lebih berat. Disiplin diri, latihan sukarela, mental Spartan, siap? Ketiga, mengendalikan emosi bukan menekan emosi. Bukan kejadian yang membuat kita marah, tapi penilaian kita terhadapnya. Marcus Aurelius, kamu pernah merasa kesal tanpa tahu kenapa? Atau tiba-tiba meledak hanya karena hal sepele? Begini, emosi bukan musuh, tapi emosi juga bukan tuanmu. Orang lemah mengira mereka kuat saat menekan emosi, tapi apa hasilnya? Tekanan makin besar, dan suatu saat meledak dalam bentuk kemarahan, kecemasan, bahkan kehancuran diri. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih elegan dan efektif, observasi dan transmutasi. Setiap emosi adalah sinyal. Amarah, ada pelanggaran batas. Sedih, ada kehilangan. Takut, ada ketidakpastian. Lihat, terima, tapi jangan langsung reaktif. Latih dirimu untuk berhenti sejenak sebelum merespon. Tunggu, apa saya sedang bereaksi secara otomatis? Atau ini keputusan sadar? Semakin kamu mampu diam di tengah kekacauan emosional, semakin kamu mendekati level seorang jenderal, bukan bocah emosional di Twitter. Ingat, emosi yang dikuasai sama dengan kekuatan, tapi emosi yang ditekan adalah bom waktu. Keempat, latihan sukarela menghadapi ketidaknyamanan. Latih dirimu menjalani hidup sederhana dan keras, agar ketika hidup benar-benar keras, kamu sudah siap. Seneca.
Kapan terakhir kali kamu menantang dirimu secara sadar? Bukan karena keadaan memaksa, tapi karena kamu sendiri yang memilihnya. Stoikisme mendorong kita untuk sesekali hidup miskin, makan seadanya, tidur tanpa kenyamanan, jalan kaki jauh, bangun lebih pagi, uji dirimu tanpa notifikasi, tanpa hiburan digital. Kenapa? Karena dunia modern mengkondisikan kita untuk lemah. Serba instan, serba nyaman, tapi juga serba rapuh. Seneca menyuruh kita untuk mengalami penderitaan secara sukarela, agar saat nasib menampar, kita sudah kebal. Kalau kamu terbiasa makan nasi plus air putih selama 3 hari sebulan, lalu bisnis ambruk, apa yang terjadi? Kamu tetap berdiri, karena kamu sudah kenal dengan rasa lapar. Dan kamu tidak takut lagi. Voluntary hardship mengubahmu dari produk zaman modern, jadi versi liar, kasar, dan tahan banting dari dirimu yang seharusnya. Kelima, latihan negatif, premeditatio malorum. Sebelum tidur, pikirkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Bukan untuk takut, tapi untuk siap. Ini mungkin akan menampar banyak orang. Kita hidup di era positive thinking, manifestasi, visualisasi sukses, law of attraction. Tapi stoikisme punya metode yang lebih kejam dan lebih efektif. Premeditatio malorum, bayangkan hal buruk sebelum terjadi. Setiap pagi, Marcus Aurelius memulai harinya dengan membayangkan, hari ini saya akan bertemu dengan orang egois, pendusta, sombong, dan pengkhianat. Apakah dia jadi negatif? Tidak. Dia jadi siap. Bayangkan skenario terburuk dari setiap hal. Bisnismu bangkrut, pasanganmu selingkuh, temanmu berkhianat, tubuhmu jatuh sakit. Kamu pikir itu menakutkan? Ya, awalnya. Tapi setelah itu, kamu akan merasa lega. Karena kamu berhenti mengandalkan harapan palsu dan mulai mempersiapkan mental seperti gladiator. Jika saya kehilangan semuanya, apakah saya masih bisa berdiri? Kalau jawabannya ya, maka tidak ada lagi yang bisa membuatmu ketakutan. Kalau kamu merasa apa yang telah kita bahas ini mulai membuat kamu merenung dan muak dengan kenyamanan palsu, klik tombol subscribe sekarang. Karena di sisa video ini, kita akan masuk ke medan yang lebih keras, tentang dunia sosial, ego, dan kematian. Bukan buat semua orang, tapi pasti cocok buat kamu yang ingin hidup tak tergoyahkan. Selanjutnya, integritas sosial. Bagaimana menjadi pria yang tidak dikendalikan opini publik dan tetap tegak saat dihina. Lanjut. Keenam, jangan mengemis validasi, jadilah sumber standarmu sendiri. Kamu kerja keras, kamu berubah, kamu bertumbuh. Tapi, saat tidak ada yang mengapresiasi, kamu kecewa. Saat tidak ada yang memberi pujian, kamu merasa gagal. Berhenti di situ. Tanyakan ini, siapa yang sebenarnya kamu coba menangkan? Apa gunanya kamu kuat kalau kamu butuh terus dikasih tahu bahwa kamu kuat? Stoikisme menghancurkan satu ilusi besar, bahwa harga dirimu datang dari pengakuan orang lain. Padahal kenyataannya semakin kamu butuh validasi, semakin kamu jadi budak. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, tak penting apa yang orang pikirkan tentangmu, yang penting adalah kamu hidup sesuai akal dan nilai. Laki-laki sejati tidak main panggung, dia tidak mencari spotlight, dia menyalakan cahayanya sendiri. Dan kalau itu tidak disorot, tidak masalah. Dia tidak tampil untuk dilihat. Dia hidup untuk berdiri, bahkan saat tidak ada yang menyaksikan. Pikirkan ini, kalau semua orang membencimu tapi kamu tahu kamu benar, apa kamu tetap kuat? Dan kalau semua orang memujimu tapi kamu tahu kamu palsu, apa kamu bisa tidur nyenyak? Kalau kamu bisa menjawab jujur, kamu sudah lebih bebas dari mayoritas orang. Ketujuh,
Kendalikan reaktivitas sosial, jangan mudah terpicu. Orang yang paling bebas adalah orang yang tidak bisa diprovokasi. Pernah lihat seseorang yang dikritik sedikit langsung panas, dihina dikit langsung adu story, dibantah sedikit langsung baper. Orang seperti itu mudah dikendalikan. Dan stoikisme bilang, kalau kamu mudah terpancing, kamu mudah dipermainkan. Seneca menyebut reaktivitas emosional sebagai bentuk kelemahan. Kemarahan menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan diri. Ketika seseorang menghina kamu tidak harus marah. Kamu bisa diam, atau kamu bisa tersenyum, atau kamu bisa balas dengan intelek, bukan impuls. Kenapa ini penting? Karena dunia ini penuh dengan pemicu. Media sosial, debat receh, komentar bodoh. Kalau kamu mudah terpancing, kamu seperti boneka dengan remote control di tangan orang lain. Tapi kalau kamu bisa mengamati tanpa langsung bereaksi, kamu naik level. Kamu jadi seperti batu besar yang tidak bisa digoyang angin. Diam adalah respons orang berkelas. Kontrol adalah senjata pria dewasa. Jadi mulai sekarang saat ada yang menyerang egomu, tanya ini. Apakah saya akan memberi mereka kekuasaan untuk mengendalikan saya? Atau saya memilih tetap tenang karena saya lebih besar dari ini? Dan kalau kamu bisa memilih yang kedua, selamat. Kamu sudah menjadi ancaman bagi sistem yang terbiasa memainkan emosi manusia. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, dan mungkin yang paling menyakitkan, karena 3 prinsip berikutnya akan memaksamu untuk menghadapi ketakutan terdalammu. Tidak semua orang siap mendengar ini, tapi justru karena itu kamu harus bertahan sampai akhir. Kalau kamu sudah belajar sesuatu hari ini, klik subscribe sekarang. Karena konten seperti ini tidak dibuat untuk semua orang. Ini dibuat khusus untuk kamu yang ingin hidup dengan kedalaman dan kekuatan. Kedelapan, memento mori, ingat kamu akan mati. Kamu bisa pergi sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang kamu katakan, pikirkan, dan lakukan. Marcus Aurelius, kamu bangun pagi, membuka HP, scroll sosial media, kerja, nongkrong, pulang, tidur. Ulang lagi besok, tapi kamu lupa satu hal, kamu bisa mati kapan saja. Bukan sekadar frasa puitis. Ini fakta biologis. Jantungmu berdetak sekarang, tapi bisa saja berhenti 2 jam dari sekarang. Memento mori bukan ajakan untuk takut, tapi undangan untuk hidup dengan kesadaran. Ketika kamu ingat bahwa waktu kamu terbatas, kamu akan berhenti buang waktu pada hal-hal receh. Drama kantor, chat tidak penting, komentar julid netizen, ego-ego tidak perlu. Kamu mulai bertanya, kalau hari ini hari terakhirku, apakah aku bangga dengan cara hidupku? Dan saat jawabanmu mulai ya, saat itulah kamu hidup bukan untuk bertahan, tapi untuk mengukir makna. Kamu tidak lagi lari dari kematian, kamu menatapnya, lalu kamu hidup dengan arah dan marwah. Kesembilan, hiduplah berdasarkan prinsipmu bukan hasilnya. Yang penting bukan hasilnya, tapi siapa kamu selama menjalani prosesnya. Epictetus. Kita hidup di dunia yang memuja hasil. Followers, gaji, prestasi, validasi eksternal. Tapi stoikisme mengajarkan kebalikannya. Hasil itu bonus, karakter adalah kemenangan. Epictetus berkata, kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu bisa mengontrol siapa dirimu dalam setiap situasi. Jangan jadi orang yang hanya bertindak kalau ada untungnya. Jadilah orang yang berprinsip, yang tetap jujur walau bisa curang, yang tetap sabar walau bisa marah, yang tetap rendah hati walau bisa sombong. Karena kemenangan sejati bukan ketika kamu menang menurut dunia, tapi ketika kamu bisa menatap cermin dan berkata, saya bertindak sesuai nilai saya, bukan karena saya takut, butuh, atau ingin diakui. Hiduplah dengan kode etik pribadimu. Tulis, pegang,
Jalani, biar dunia bergeser kamu tetap di porosmu. 10. Menjadi batu karang tak tergoyahkan di tengah kekacauan. Jadilah seperti batu karang yang tak hancur, meski terus dihantam ombak. Marcus Aurelius. Dunia ini tidak akan pernah berhenti kacau. Ekonomi naik turun, hubungan kadang patah, rencana gagal, orang berubah, tapi satu hal bisa tetap kokoh, dirimu. Bayangkan dirimu seperti batu karang, bukan karena kamu bebal, tapi karena kamu sadar, kekacauan tidak akan pernah berhenti. Tapi kamu tidak perlu ikut hancur bersamanya. Kamu tenang saat semua panik, kamu sabar saat semua meledak, kamu tetap jalan saat semua menyerah. Itu bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu sudah menyiapkan dirimu lewat latihan, prinsip, dan kesadaran yang mendalam. Itu kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, hanya bisa ditempa. Dan saat kamu mencapainya, kamu jadi tak tergoyahkan. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin mengubah dunia, tapi sangat sedikit yang berhasil mengubah dirinya sendiri. Semua orang sibuk menuntut keadilan dari luar, tapi gagal menegakkan keadilan di dalam dirinya. Semua orang ingin menang di luar, tapi tidak pernah menang dalam batin sendiri. Padahal para filsuf Stoik sudah menyederhanakan semuanya. Kuasai dirimu, maka hidupmu akan terkendali. Dan saat hidupmu terkendali, bahkan dunia yang paling kacau pun tidak bisa membuatmu tunduk. Marcus Aurelius bukan pemenang karena dia seorang kaisar. Dia pemenang karena dia tetap bijak di tengah kekuasaan. Epictetus bukan hebat karena dia jadi guru. Dia hebat karena dia tetap bebas, bahkan saat menjadi budak. Pertanyaannya, kamu siapa saat tidak ada yang lihat? Kamu setegas apa saat tidak ada yang dukung? Kamu sekuat apa saat semua yang kamu harapkan hancur? Itulah cermin sejati. Itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Jadi sebelum kamu scroll ke video lain, luangkan waktu 1 menit untuk jawab ini di kolom komentar. Pelajaran paling nempel buat kamu dari video ini apa? Dan bagian mana dari dirimu yang paling ingin kamu kuasai mulai hari ini? Komentar kamu bisa jadi insight buat orang lain juga. Dan siapa tahu itu langkah pertama untuk membangun dirimu yang tak tergoyahkan. Kalau video ini membangunkan sesuatu dalam dirimu, jangan cuma diam. Klik like, subscribe, dan tonton video berikutnya yang ada di layar sekarang. Karena di sana kita akan bedah sisi kehidupan lain yang selama ini mungkin kamu abaikan, tapi sangat menentukan arah hidupmu. Dan ingat, dunia ini tidak perlu lebih banyak pria kaya. Dunia ini butuh lebih banyak pria yang tidak bisa dibeli. Jadilah salah satunya, kuasai dirimu. Maka kamu akan tak terkalahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tegak, tetap berpikir, tetap berjuang.